Halo Virgo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading dan sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan ini. Dan ingat, gak resonate untuk kamu semua ya, ambil positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda atau list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, dan tema kali ini adalah bisikan alam padamu ya. Di sini aku akan bacakan pesan-pesan buat kamu melalui oracle bisikan alam ya. Kalau ini resonate buat kamu, bisa kamu jadikan pesan, nasihat ya, saran, pencerahan, bimbingan atau guidance buat kamu ya, apapun itu. Kalau ini sesuai dengan kondisi dan keadaan kamu ya, sesuaikan aja, ambil yang resonate aja gitu. Kita lihat ya, bisikan alam untuk kamu zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Virgo. Seperti daun yang berganti, hadapi perubahan dengan keberanian dan penerimaan. Oke, aku lihat di beberapa zodiak ya, kelihatannya memang banyak yang dapat kartu ini, perubahan ini. Jadi kayak kehidupan kamu ini memang mengalami sebuah transformasi ya, perubahan ya, dan kamu diminta untuk menghadapinya dengan berani dan penuh penerimaan gitu, karena segala sesuatu yang sedang terjadi pada kamu saat ini atau yang kamu hadapi itu memang sudah ada di jalannya ya, karena berkaitan dengan ada siklus alam di sini ya, yang dimana memang itu ya harus terjadi gitu ya, memang sudah ada di situ gitu. Kalau siklus alam itu kan memang sudah ibaratnya tuh kayak udah takdirnya gitu loh, udah ada gitu, jadi nggak bisa dihindari, nggak bisa ditolak gitu, harus diterima gitu, karena udah bagian dari jalan kamu gitu ya. Perubahan, transformasi, kamu harus mengikuti perubahan itu, jangan ditolak, harus diterima dengan penuh keberanian gitu ya, seperti itu. Diibaratkan tuh gini, daun ya, daun di pohon gitu ya, kalau musim kemarau itu kan daunnya berguguran ya, ya udah, memang itu sudah sudah terjadi seperti itu gitu loh ya. Yang daun-daun yang kering itu kan berguguran karena musim gugur gitu ya. Kalau musim gugur itu kan kemarau ya, dalam fase kemarau gitu kan daunnya gugur gitu. Tapi kalau pas musim hujan, musim semi, daunnya kan akan tumbuh lagi gitu. Nah, kamu tuh mungkin kehidupan kamu tuh seperti itu gitu. Jadi yang jatuh biarkan jatuh, yang runtuh biarkan runtuh gitu loh. Ya, nanti akan ada fase kehidupan baru gitu. Kamu harus mengikuti perubahan di sini. Jangan ditolak, dan kamu harus bisa berubah juga gitu loh. Mengambil pelajaran atau hikmahnya dari situ. Gitu. Seperti itu. Jadi diibaratkan kalau kamu saat ini sedih ya terima aja gitu loh, punya masalah ya terima aja gitu, karena nggak mungkin kamu tuh dalam kondisi sedih terus, terpuruk terus, menderita terus, itu nggak mungkin gitu loh ya. Nanti akan ada fase kamu bahagia juga gitu loh, fase kamu bangkit lagi kayak gitu ya, baikan lagi, seperti itu. Jadi diterima aja apapun perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Yang jelas di sini ada sesuatu yang lebih baik gitu. Perubahan itu membawa sesuatu ke lebih baik gitu, bukan sesuatu yang lebih buruk. Hanya saja saat ini mungkin untuk beberapa di antara kamu tuh belum bisa ngelihat gitu. Tapi nantinya ya kamu akan tahu di sini. Kemudian di sini ada siklus tuh kan, di sini siklus lagi ya, tentang pergantian juga gitu. Ada memang sesuatu yang harus berakhir di sini dalam kehidupan kamu, atau memang kamu harus mengakhiri gitu. Kalau ada yang mengakhiri, berarti kan memang kamunya yang mengakhiri. Tapi ada juga yang mungkin kejadiannya tiba-tiba gitu loh, nggak bisa kamu tolak. Ada juga yang seperti itu gitu. Dan ini terima aja gitu loh.
ya, divine timing, ataupun kayak ya memang hal itu memang harus terjadi gitu loh. Ada pelajaran yang harus kamu ambil dari situ gitu loh. Ya, seperti itu. Seperti jam matahari, hargai waktu dan gunakan dengan bijaksana. Ya, hargai waktu saat ini, detik ini, momen ini, kayak gitu. Ya, hargai waktu. Jadi jangan diam di tempat juga ya, atau kayak kamu tuh jangan, kalau misalkan dalam satu keadaan yang sedih, galau, itu jangan berlama-lama di situ gitu ya. Waktu kamu itu sangat berharga gitu, jangan buang sia-sia lah istilahnya kayak gitu ya, karena memang ya harus berganti gitu loh. Di sini ada sesuatu yang memang harus berubah gitu, jadi kamu harus merelakan itu gitu, menerima, menghadapi perubahan gitu. Mungkin yang kamu rasakan saat ini nggak enak ya, kayak roller coaster juga untuk beberapa orang, tapi mau nggak mau kamu harus menerima keadaan yang terjadi itu gitu, merelakan. Kemudian di sini ada efek positif dari tindakan baik ya, yang dimana kamu itu diminta untuk sebarkan kebaikan dan itu akan bergema kembali padamu ya. Di sini aku melihat kamu ini ada kartu karma ya di situasi kamu saat ini. Hati-hati, ada kartu karma di sini, karena di sini juga ada roda ya. Aku melihatnya ini seperti siklus itu kan muter gini ya. Nah, berhati-hatilah dalam setiap tindakan dan ucapan kamu gitu. Kalau kamu saat ini bertindak nggak baik misalkan ya, berlaku nggak baik, itu kamu akan langsung kena dampaknya di sini gitu. Makanya di sini ada efek positif dari tindakan baik ya, atau kayak lakukan hal-hal baik ya, sebarkan kebaikan dan itu akan bergema kembali padamu ya. Jadi kalau kamu berbuat baik, itu akan langsung kembali padamu. Kamu berbuat jahat, itu pun akan langsung kembali padamu ya. Daripada kamu berbuat jahat dan itu akan semakin menekan kehidupan kamu, lebih baik kamu tanam karma baik, berbuat baik gitu ya, seperti itu. Karena baik dan buruk itu tergantung dari perbuatan orang masing-masing ya. Kalau buat baik ya nanti dampaknya baik gitu, baliknya baik. Buat buruk ya nanti dampaknya buruk gitu. Di sini ada kartu karma buat kamu, jadi hati-hati ya dengan setiap ucapan dan tindakan kamu. Oke, kita lihat. Dan saat ini juga waktu yang tepat ya untuk kamu menanam karma baik, hal-hal baik gitu. Kemudian di sini ada ketenangan dan kedamaian batin ya. Cari ketenangan dalam setiap nafas yang kamu hembuskan. Biarkan ketenangan itu membawa kedamaian ke dalam hidup kamu. Ya, mungkin kamu butuh untuk meditasi di sini. Karena seperti yang aku bilang tadi, mungkin ada yang masih roller coaster gitu ya perasaan kamu, atau di dalam kondisi ini bikin kamu tuh perasaan kamu up and down gitu ya, kadang baik kadang enggak gitu ya. Masih kadang ada penolakan, kadang ingin menerima tapi kadang masih ingin menolak gitu, nggak bisa nerima. Nah, ini kamu butuh butuh meditasi ya, meditasi untuk menenangkan batin kamu, menenangkan pikiran kamu gitu. Karena memang ada perubahan di sini. Biasanya orang yang menghadapi transformasi atau perubahan dalam kehidupannya, yang kayaknya ini sepertinya memang ada ini ya, seperti yang bilang tadi, ada divine timing di sini. Ada satu pelajaran yang harus kamu petik atau hikmah dari yang terjadi ini memang nggak mengenakan gitu untuk kamu rasakan gitu ya. Perasaan kamu pasti kayak roller coaster di sini. Emosi kamu kadang naik kadang turun gitu, kadang baik kadang enggak gitu ya. Kalau diibaratkan sesuatu emosi tuh, kadang kamu itu marah, kesel gitu, kadang ingin menerima, ingin melepaskan, tapi kadang balik lagi gitu loh. Atau kayak misalkan tentang seseorang dari masa lalu nih, udah ingin move on, ingin meninggalkan, tapi kadang keinget lagi, pengen balik lagi, masih kesel lagi, masih marah lagi, tapi kadang nggak seperti itu gitu. Jadi perasaan itu masih muter-muter gitu loh ya, masih campur aduk, nggak tentu gitu ya. Makanya kamu butuh kedamaian batin, ketenangan batin di sini
ya, cari ketenangan dalam setiap nafas yang kamu hembuskan. Ya, meditasi nafas baik buat kamu, merasakan nafas ya. Tarik nafas kemudian hembuskan gitu. Rasakan setiap emosi yang ada. Kesel, marah, ya udah nggak apa-apa. Kemudian setiap kamu hembuskan nafas itu kayak seolah-olah kamu membuang beban emosi kamu gitu, atau beban pikiran kamu. Seperti itu. Dan di fase-fase seperti ini juga baik untuk kamu berbuat baik ya gitu, karena itu akan balik ke kamu, ataupun berafirmasi, berdoa gitu, tapi doanya yang baik-baik aja gitu. Kemudian di sini pengetahuan dan pencerahan ya. Jadilah mercusuar bagi orang lain, berikan petunjuk dan harapan dalam kegelapan. Oke. Mercusuar bimbingan, pengetahuan dan pencerahan. Jadilah mercusuar bagi orang lain, berikan petunjuk dan harapan dalam kegelapan. So di sini aku ngerasa dalam situasi dan kondisi yang terjadi sama kamu atau pengalaman hidup kamu ini, sepertinya akan membawa kamu, memberikan kamu sebuah pengetahuan ya. Makanya kamu harus bisa ambil di sini, ambil pengetahuan atau ilmunya atau pelajarannya gitu. Karena untuk beberapa orang kamu itu kayak di ini ya, di apa ya, seperti orang yang akan ditunjukkan misi jiwamu gitu loh ya. Mungkin kamu akan menjadi cahaya bagi orang lain gitu ya, atau dari situasi kamu ini kamu bisa memetik pelajarannya dan kamu bisa memberikan ya memberikan pengetahuan kamu itu sama orang lain gitu, kayak membagi pengetahuan kamu dengan orang lain gitu dari pengalaman kamu. Contoh nih, misalkan karena kamu sudah pernah mengalami fase itu, sudah bisa bijaksana atau mengambil pelajarannya atau ilmu atau pengetahuannya. Nah ini ada orang yang mungkin kayaknya datang ke kamu nih ya, mungkin curhat atau pengen minta saran, solusi, bimbingan. Nah itu tuh kamu kayak bisa gitu loh ya, dijadiin tempat atau orang yang tepat untuk mereka gitu loh, untuk mencari solusi, mencari pencerahan seperti itu ya. Aku rasa untuk beberapa orang ini kayaknya diarahkan ke situ ya, ke arah misi jiwanya. Dan misi jiwanya adalah membantu orang di sini, karena di sini juga ada sebarkan kebaikan dan itu akan bergema kembali padamu gitu ya. Ada meditasi juga di sini, ketenangan batin, ketentraman batin, kemudian pengetahuan, pencerahan gitu ya. Di sini ada waktu atau timing, mungkin ya ini tentang pelajaran juga, siklus, mengikuti, berdamai dengan keadaan, seperti itu. Ada yang seperti itu, walaupun di sini nggak dalam jumlah besar ya, seperti yang bilang tadi, mungkin berkaitan dengan misi jiwa. Ada yang misi jiwanya di sini mungkin membimbing orang, menjadi guru spiritual kayak gitu ya, atau guru ya spiritual ya. Di sini juga meditasi mungkin ada yang memang jadi guru spiritual gitu ya, seperti guru spiritual, kayak memberikan bimbingan gitu ya, yang berkaitan dengan spiritual di sini, spiritualitas gitu, seperti itu ya. Bisa ngajarin orang meditasi atau nge-yoga, apapun itu di sini ya. Tapi ada juga yang enggak ya, ada juga yang mungkin biasa ya. Maksudnya biasa nih gini, mungkin kamu akan menjadi tempat orang-orang curhat gitu ya, mencari solusi, saran, nasihat gitu. Itu dalam bentuk kecil, nggak besar ya. Contoh orang sekitar, entah teman, orang lingkungan gitu ya, saudara gitu. Kamu ini bisa gitu loh dijadiin pembimbing untuk mereka gitu loh ya, atau tempat curhat, tempat cari solusi gitu loh
ya. Karena di sini ada pengetahuan dan pencerahan. Jadi mercusuar bagi orang lain, memberikan petunjuk dan harapan kegelapan gitu, bisa memotivasi orang kayak gitu loh. Ya, seperti itu. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu ya. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ya ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.